kita punya satu mainan baru ya. Ini scanner plus renew ECM. Jadi kita kontak on aja untuk menghidupkan. Jadi di sini ada saklar on off, ini nanti untuk baca ID keyless ya. Kalau kita off kan dia ECM scannernya mati ya. Jadi ini sama kayak saklar on off ya. Terus di bawah sini ada nanti jack DC untuk 12 volt adapter. Nah, kita fokus ke menu yang ada di sini dulu ya. Jadi ada dua fungsi. Ya, yang pertama itu ada scanner, yang kedua adalah keyless. Nah, keyless itu kita bisa baca ID ECM ataupun kita bisa menghapus ID ECM. Contohnya ini K59. Ini bisa baca, bisa juga dihapus. Kemudian K97 ini sama dengan K0W, K1Z sama, bisa dihapus juga. Terus K2S juga bisa dihapus, bisa dibaca. K2S, K3V, K2V sama. Terus misalnya kita kembali ke menu utama ya. Bentar. Di menu utama ini ada menu scanner. Kita coba masuk menu scanner. Jadi fungsi utamanya itu selain baca ID, ECM, juga bisa masuk scanner. Nah, ini tampilan pertama ya, ada RPM, tegangan baterai, TP. Nah, kita coba tegangan TPS-nya. Kita puntir TPS-nya. Nah, mentok 98 ya. Kalau mendekati 98 itu sehat TPS-nya. Kalau di bawah 90 berarti TPS-nya bermasalah. Kemudian di sini terbaca tegangan baterai 12,2 volt, statusnya itu bad. Maksudnya apa? Tegangan referensi yang diizinkan itu adalah 14,5 ya. Kalau di bawah itu maka akan kedetek sebagai kegagalan fungsi atau belum bagus lah, bad makanya ya. Jadi scanner ini ada indikator untuk membaca kondisi. Di sini nanti perhatikan saja, kalau tegangannya naik dia akan good ya, kalau pengisiannya terjadi. Lanjut, masuk ke menu selanjutnya, tekan sini ya. Nah, ini ada ECT ya. ECT nya itu 42 derajat Celcius, bad ya, artinya belum layak untuk dibaca tegangan engine-nya itu suhunya masih terlalu rendah, masih 42 derajat. Nanti kalau ini sudah 80 maka nanti akan status good. Nah, lanjut. Oke, O2 sensor ya, tegangan O2 sensor, speed sensor dan lain-lain. Ini menu untuk parameter real time nya. Jadi nanti bisa kita coba mulai dari yang pertama ya, dari sini, dari RPM, kemudian tegangan baterai. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke. Nah, itu udah oke ya. Nah, statusnya oke ya. Kalau oke, berarti pengisiannya sudah lebih dari 14 volt, makanya ya terbaca oke. Kalau masih di bawah 14 volt maka akan terbaca bad gitu. Nah, nanti kita perbaiki sedikit. Terus suhu mesin ini masih 42 derajat. Nanti kita akan lihat kalau suhu mesinnya udah naik ke sekitar 80 derajat, dia akan statusnya itu menjadi good. Kemudian di sini O2 sensor ya, kebaca 0,9. Belum bergerak karena O2-nya itu akan bergerak kalau suhu mesinnya udah panas ya. Jadi sensornya itu udah panas ya baru bergerak. Ini udah mulai bergerak ya. Oke. Kalau STF-nya ini di bawah 0,9 nanti dia akan kebaca bad ya. Tapi kita belum, nanti kita coba ini benerin dikit ya. Tapi nanti dia akan kebaca bad kalau di bawah 0,8. Jadi STF itu sama kayak AFR lah ya. Kalau di sini nggak tak tampilin AFR, adanya O2 sama STF. Kalau STF-nya itu di angka 0,93 sampai 95, 96, itu biasanya engine-nya itu sehat. Terus di O2-nya itu harus bergerak di antara 0,1 sampai 0,9. Kalau dia nanti stuck di angka 0,0, dia di sini statusnya akan bad. Ya, bad ini kan oke. Terus lanjut, full pump, jalan, tanda sampingnya off, YCP off, relay. Nah, ini parameter untuk pembacaan saya udah tambahin di menu yang biasanya orang-orang baca itu RPM, ignition, injector sama O2. Ini untuk parameter pengecekan yang paling
cepet ya, jadi nggak perlu pindah-pindah layar, ini udah muncul dalam satu layar ya. RPM, ignition, injektor, sama O2. Terus kalau mau ngecek DTC, nanti di sini dilihat DTC. Nah, ini tekan enter. Nah, ini error kodenya itu nggak ada. Kalau ada kode error, dia akan muncul di sini kode errornya berapa ya. Jadi misalnya kode 2, DTC 2, DTC 3. Nah, kalau ada error di DTC 1, 2, 3 pasti akan muncul kode errornya berapa. Misalnya 7 ya, ECT, kalau 8 TPS, 12 injektor, dan seterusnya dia nanti akan muncul di sini DTC kode. Nah, ini menu utama ya, menu utama yang muncul di tegangan baterai, pengisiannya udah oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke suhu. Nah, ini masih 68 ya. Kita coba tunggu sampai mendekati 80. Ya, suhu saat ini sudah tercapai 75 derajat Celcius dan berangsur-angsur naik terus. Kalau sudah 80 lebih, nanti statusnya akan berubah dari bad menjadi oke. Nah, kalau sudah oke, kita bisa membaca nilai tegangan O2 sensornya. Itu sudah bisa dibaca sebagai referensi ya. Berarti sudah health untuk dibaca kalau di HIDS ya. Nah, ini 78, 79, nanti 80. Coba kita amati ya. 78. Di luar hujan jadi agak berisik sekali. 79 ya, sebentar lagi nih 80. Silahkan diperhatikan. Ini yang akan kita maksud sebagai AI-nya ya. Udah oke ya. Nanti D-nya ini kan saya hapus. Jadi kalau udah oke, dia akan oke. Gitu. Jadi kalau sudah oke, berarti tegangannya O2 itu udah layak untuk dibaca. Nah, kita udah masuk ke O2-nya ya. Tuh, bergerak. Ya. Udah oke juga dia O2-nya, nggak terlalu kecil. Kalau stuck di 0,01 dia akan bad atau kurang dari 0,1 volt, dia akan statusnya bad. Nah, ini parameter untuk baca datanya ya. Ignition sudut pengapiannya 12 derajat, 2,2 milisecond, 0,2. Udah bagus nih, udah sehat. Hanya mesinnya ini di area stang sehernya aja bermasalah, berisik. Tapi yang lainnya udah oke. Jadi fungsinya itu ya di sini tuh untuk melihat parameternya ya. Jadi misalnya ini 0,45 ya. Kalau kita turunkan, nah kan dia akan turun tuh 13, 0. Nah, ketika 12,9 statusnya akan bad. Jadi settingnya itu di 13 volt. Kalau nggak bisa naik lebih dari 13 volt pengisiannya, berarti sistem pengisiannya itu bermasalah gitu ya. Jadi di sini udah tak kasih AI-nya dikit gitu. Begitu jadi untuk cara pengoperasionalnya ya. Nanti untuk baca ID-nya saya coba buatkan di video yang lain biar nggak terlalu panjang. Kadang-kadang kita kalau lihat video yang terlalu panjang tuh bosen. Kita buat pendek-pendek aja. Yang penting ini ada manfaatnya. Oke, terima kasih.